Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rempe Perga dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konferensi meja bundar, bisa disebut juga dengan KBM. Konfirmasi meja bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Sebelum KMB dilaksanakan, sudah ada jalur diplomasi yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Antara lain perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, dan juga perjanjian Rome-Troyes. Dalam prosesnya jalannya KMB tentu saja ada beberapa masalah dalam perundingannya. Berikut masalah yang terjadi saat berjalannya proses KMB. 1. Masalah kedaulatan. Terjadi perbedaan pendapat antara Indonesia dan Belanda, di mana Indonesia ingin menggunakan istilah pengakuan kedaulatan, sedangkan Belanda menghendaki istilah penyerangan. 2. Masalah Uni Indonesia Belanda. Perbedaan pendapat mengenai persatuan Uni Indonesia Belanda. Indonesia menginginkan hanya ada kerjasama tanpa organisasi di dalamnya, sedangkan Belanda menginginkan kerjasama yang lebih dan adanya organisasi di dalamnya. 3. Masalah hutang. Indonesia berpendapatan bahwa Indonesia akan mengakui hutang Hindia Belanda sampai penyerahan kekuasaan dari Jepang, sedangkan Belanda menganggap Indonesia harus menanggung semua hutang Belanda. Latar belakang. Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan pelintas kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kesudahan mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi lewat dunia literasi akademis. Hasil dari konferensi meja bundar KMB adalah serah terima kedaulatan dari pemerintah Belanda untuk Republik Indonesia serta Republik Papua Utara Barat Indonesia supaya semua keputusan kawan Hindia Belanda diwujudkan menjadi kawan Indonesia, sedangkan Belanda menjadi Papua anggota baru yang keputusan karena perbedaan etnis. Konferensi ditetapkan keputusan mengenai keunikan, yaitu pasal 2 diwujudkan bangunnya sebuah persekutuan Belanda Indonesia dengan Monas Belanda sebagai kepala negara, mengambil alih tentang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Peradilan adalah menyerahkan kedaulatan atas Indonesia dan sepenuhnya untuk Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat disebutkan, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan pada konstitusi Jakarta yang tersisa sudah ditemukan untuk kerajaan Nederland. Kedaulatan akan diarahkan selama tamatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Jangan piagam penyerahan kedaulatan. Pembentukan RIS tanggal 27 Desember 1949, tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik Soekarno diwujudkan menjadi presidennya dengan Hatta sebagai perdana menteri, membentuk kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat sudah diwujudkan dengan bangun seperti Republik Federal Sepaduhun yang hasil dari konferensi meja bundar. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIA) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pembentukan ini Belanda ini secara simbolis yang dipimpin oleh Ratu Belanda Soekarno dan Hatta akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden RIA. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, bila kata-kata saya kurang baik saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum.